bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas keterpurukan negeri ini jauh dari slogan revolusi mental. Tidak layak untuk meneruskan pemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan untuk memperpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dibundurkan. Mundur atau dasar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 7A. Maksudkan Jokowi! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah berada di ruangan DPD, di ruang GBHN. Kita dari penggagas 100 petisi penggerak daulat rakyat, petisi penegak daulat rakyat, alhamdulillah diterima oleh Bapak Wakil, diterima oleh anggota MPR Bapak Tamsil Lindrung. Beliau adalah anggota DPD 3 periode yang berkenan menerima kita karena memang saat ini adalah saat reses, dan alhamdulillah Pak Tamsil Lindrung berkenan menerima kita pada hari ini Kamis 20 Juli 2023 di gedung GBHN Nusantara 5, gedung MPR RI. Kita segera akan sampaikan, kita bacakan dan kita serahkan butir-butir petisi 100 ini yang tentu nanti akan ditindaklanjuti, dan kemungkinan bila berkesempatan kita juga akan minta diterima oleh DPR pada masa-masa yang akan datang. Adapun insya Allah kita akan segera mulai dengan rundown acara kita. Pertama dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dari pimpinan delegasi Jawa Barat yang dipimpin oleh Bapak Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat. Kemudian nanti kami mohonkan untuk sambutan dari Bapak Haji Tamsil Lindrung. Kemudian kita teruskan dengan doa dan acara inti, yaitu pengantar kronologis petisi oleh Bapak Dr. Marwan Batubara. Kemudian nanti pembacaan petisi 100 oleh Profesor Anna Rohana, Guru Besar Unpad. Dan nanti kita tentu akan mendampingi beliau pada saat pembacaan itu. Kemudian penyerahan petisi kepada Bapak Tamsil Lindrung. Itu acara rundown yang akan kita segera laksanakan, dan marilah kita mulai acara kita bersama-sama dengan membaca Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kami mohonkan untuk Bapak Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Delegasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mereka. Salam perjuangan dari Tatar Pasundan Bandung, Jawa Barat. Juga salam perjuangan juga dari petisi 100 penegak daulat rakyat. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Tamsil Lindrung, betul Pak ya? Sebagai anggota MPR, saya juga dengar ada istilah senator RI, betul Pak Tamsil? Tapi yang jelas itu anggota MPR. Kemudian kalau saya juga tidak salah, beliau pernah jadi anggota DPR RI 3 periode, betul ya Pak Tamsil? Ya.
saya terima kasih hatur nuhun atas kesediaan penerimaan dari Pak Tamsil pada kami ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita bersama-sama bisa hadir di sini, diterima oleh Pak Tamsil. Kemudian mudah-mudahan kita di sini selalu diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Kita bersyukur, kita sehat. Kemudian perjuangan yang sedang kita lakukan mudah-mudahan dijabah oleh Yang Maha Kuasa sehingga mencapai sasaran yang sama-sama kita kehendaki bersama. Bapak sekalian, kita harus mengucapkan terima kasih ke Pak Tamsil, ya, juga kepada seluruh Bapak Ibu yang hadir. Karena Pak Tamsil kami laporkan di sini, yang hadir ini adalah dari berbagai elemen bangsa. Ya, ada ustadznya, ada purnawirawan TNI-nya, kemudian ada akademisinya, ada advokatnya, ada seniman, budayawan. Pokoknya semua yang hadir ini mewakili dari semua elemen bangsa negeri ini. Kenapa demikian? Karena terus terang ya, kita ini masih peduli. Khususnya sebenarnya kalau kita lihat ini hampir rata-rata usianya sudah psikolog sudah sepuh gitu ya. Tetapi kita masih ada kepedulian, dengan melihat situasi kebangsaan saat ini. Jadi saya hatur nuhun, ya, terima kasih kepada semuanya. Dan sebenarnya ini adalah yang petisi 100 penegak daulat rakyat ini itu berkehendak untuk secepatnya negeri ini bisa diselamatkan. Nah, nanti itu akan dibicarakan atau nanti akan dibacakan jadi dalam petisi 100. Jadi petisi 100 ini menyampaikan aspirasi tentang situasi kebangsaan saat ini dan mohon sebenarnya untuk segera ditindaklanjuti. Dan saya mohon maaf, sebenarnya proses ini sudah lama berlangsung, Pak Tamsil. Dari sejak bulan Mei kita sudah membuat surat. Jadi di Bandung itu kita berbagai komponen bangsa yang peduli terhadap situasi kebangsaan saat ini, itu kita mendirikan namanya Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Kita tidak ingin apa-apa, tapi selamatkan negara dan bangsa ini, gitu. Dan kita tidak dibayar, enggak, kita urunan untuk, ya, kalau anggota DPR urunan ya dibayar kan, dikasih gitu ya, tetapi tidak berjalan gitu ya, mewakili rakyat. Makanya kita ini membentuk PDR. Jadi DPR tidak jalan, kita bentuk PDR, Penegak Daulat Rakyat. Mudah-mudahan ini didengar, gitu kan? Ini didengar. Nah, Pak Tamsil, jadi dari hati yang paling dalam, kita tidak pengen apa-apa, tidak pengen jabatan gesbau tanuh, ya. Tetapi selamatkan anak cucu bangsa ini ke depan. Jadi saya sekali lagi atas nama seluruh petisi 100 penegak daulat rakyat, ya, mengucapkan terima kasih atas penerimaannya. Beliau sebagai anggota MPR, kemudian juga anggota atau DPD dari DPD. Dan saya tahu, saya monitor beliau dulu waktu saya masih kedinasan, beliau keras ya untuk bela agama dan rakyat. Jadi pantas beliau menerima kita. Karena kita sudah 3 bulan ini membuat surat kepada DPR, MPR, termasuk ketua DPD, te aya waposnya, artinya nggak ada beritanya. Pak Tamsil, punten saya kadang-kadang dengan bahasa Sunda, mudah-mudahan Arteria Dahlan nggak ngambek gitu dengan saya ya. Nggak apa-apa, karena saya juga dari Sunda, harus kita pelihara nilai-nilai budaya bangsa kita. Itu yang akan menjadi daya tahan terhadap bangsa dan negara ini. Kalau kita mengakomodasi budaya lain, ya masalah, nggak boleh. Nah, jadi inti dari kita datang ke sini, sekali lagi saya terima kasih ke Pak Tamsil. Intinya adalah kita ingin menyampaikan aspirasi,
yaitu petisi 100 dari penegak daulat rakyat. Karena sekarang kita rasakan bahwa kedaulatan rakyat sudah tidak ada lagi, yang ada adalah kedaulatan partai. Kita merasa bahwa DPR maupun MPR sudah tidak lagi sebagai mewakili rakyat yang membela kepentingan rakyat, tetapi dia membela kepentingan partai, golongan, dan perut perorangan. Ini tulisannya, saya sampaikan. Kalau misalnya saya salah, saya minta maaf ya. Tetapi kebebasan untuk menyampaikan pendapat sekarang ini, kita negara demokrasi harus berani untuk menyampaikan. Allahu Akbar. Nah, jadi intinya sebetulnya kita ini yang mewakili rakyat Indonesia dari semua provinsi, dari segala profesi, sudah tidak percaya lagi kepada rejim pemerintah sekarang. Banyak bohongnya, banyak korupsinya, innalillahi. Nanti akan disampaikan, diuraikan di dalam pembacaan petisi yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Anna Rohana, betul ya? Jadi nanti kita serahkan, hanya mohon nanti ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada DPR maupun MPR. Kita siap kalau seandainya kita ngarang. Saya punya keyakinan ini para advokat, para sarjana hukum, kemudian sarjana ekonomi di sini yang ada di dalam petisi 100 ini, itu bisa memberikan bukti, memberikan fakta. Jadi, dan kita menuntut hak kita sebagai rakyat, di mana sekarang ini rakyat banyak dizolimi. Allahu Akbar. Dan kita harus bangkit, kita harus bangkit. Nggak boleh kita diam begitu saja melihat kezoliman. Ya, saya contoh aja ya. KM 50 mana sampai dengan sekarang? Ya, apa dia salah? Ya, dibunuh begitu aja. Kemudian proses hukumnya mana? Proses hukumnya diproses hukum dengan benar atau tidak? Innalillahi. Ya, saya mantan juga dari pemerintahan. Ya, saya tahu bagaimana pemerintah. Ya. Dan sekarang saya di rakyat. Betapa rakyat yang seharusnya mewarisi kekayaan negara ini yang katanya nomor 11 terkaya di dunia, tetapi rakyatnya hidup masih ada di kota itu, hidup dari tong sampah satu ke tong sampah yang lainnya. Innalillahi. Ini harus bangkit, ini harus berjuang. Tetapi sisi lain, ya, yang mengelola negara yang harus berpikir untuk kepentingan rakyat, berkolaborasi dengan para asing. Ya, kemudian yang penting, gua kenyang, siapa dengan rakyat. Kalau saya tidak salah, saya mengutip dari Pak Mahfud MDG, itu kalau negara ini mengelola negara ini dengan baik dari tambang saja, itu harusnya negara mampu menyantuni rakyat Indonesia ini yang mulai lahir sampai dengan yang akan game over, itu 20 juta per bulan. Dari tambang, belum dari yang lain. Jadi kepedihan ini, kepedulian yang petisi 100 ini, Pak Tamsil, kita mohon dengan sangat. Kita konstitusional ini, konstitusional. Tidak ada kita istilahnya ingin menghancurkan negara ini. Nggak ada. Apalagi saya mantan tentara. Saya ini disumpah. Sumpah saya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi nggak akan mungkin saya makar, kecuali saya siap mati untuk kepentingan agama, bangsa dan negara ini. Allahu Akbar. Jadi itu. Jadi kalau kita lihat sumpah itu saya, artinya walaupun saya sudah pensiun, karena itu sumpahnya itu saya secara pribadi, itu sampai yaumil akhir saya yakini akan dituntut saya. Ini negara mau dikuasai komunis nih, ya. Lu diam aja, padahal kamu kan disumpah setia kepada negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Kenapa saya sampaikan gitu? Fakta yang ada seperti itu. Kepres nomor 17 dengan Impres 02 sudah jelas itu berpihak kepada PKI. PKI, ya. Loh, masa harus disantuni? Emang ulama yang dibunuh, rakyat yang dibunuh dibiarkan begitu aja? Makanya saya senang kemarin saya lihat di medsos, anaknya Pak Yani nuntut untuk dibatalkannya Kepres nomor 17. Saya pun setuju batalkan itu. Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai kata pengantar di dalam penyampaian aspirasi dari petisi 100 penegak daulat rakyat.
saya tidak akan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, Pak Tamsil, tetapi mohon ini segera diajukan dan dikabulkan untuk segera makzulkan ketidakpercayaan rakyat kepada pimpinan nasional yang sekarang supaya ya secepatnya supaya NKRI tidak lebih rusak. Ini aja yang kami sampaikan. Kemudian saya berharap kita segera merdeka, tetap merdeka. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat selaku pimpinan delegasi kita, dan kepada Bapak Tamsil Lindrung perlu kita sampaikan bahwa petisi 100 petisi ini adalah memang sebagai pengawal untuk kemudian setelah hari ini akan dilanjutkan para tokoh-tokoh di seluruh Indonesia yang sudah menunggu kita gulirkan. Ini adalah merupakan petisi kita bersama yang nanti tentu akan disampaikan bukti-bukti pada para tokoh. Adapun mestinya hadir di depan ini, sambil kita tunggu kehadirannya. Pertama adalah Bapak Legend TNI Purnawirawan Yayat Sudrajat hadir tadi. Kemudian ada Bapak Didin Maulani SH, mantan tenaga ahli Kejagung dan mantan ahli Dewas YLBHI, dan ada Bapak Dr. Rizal Fadilah SH, alhamdulillah sudah hadir, beliau sebagai pengamat kebangsaan dan kenegaraan. Dan ada Bapak Dr. Insinyur Marwan Batubara, seorang tokoh yang tentu sudah tidak asing lagi, Bapak Dr. Antoni Budiawan, kemudian Legend TNI Marinir Purnawirawan Soeharto, mungkin belum lihat kita hadir, kemudian Habib Muhsin Alatos, kemudian ada Kiai Haji Sukri Fadoli dari Jogja, kemudian berkenan hadir mestinya ada nanti Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, kemudian Bapak Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Profesor Dr. Sri Edi Swasono. Semoga bisa hadir tapi belum nampak hadir. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Haji Tamsil Lindrung. Terima kasih atas menyambut kita, dan kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Waktu dan Pak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Letnan Jenderal Yayat Sudrajat, Segera merdeka, tetap merdeka. selaku pimpinan delegasi petisi 100, dan seperti yang disampaikan tadi, penegak daulat rakyat. Jadi kalau ada DPR, sekarang ada PDR. Iya. Kemudian Pak Maulani, Profesor Antoni Budiawan, ini teman diskusi Pak Antoni sama Pak Rizal Fadilah. Oh ya, Profesor Sri Edi Swasono, ada Dr. Marwan Batubara, dan Pak Mursalin Dahlan sendiri. Yang pertama-tama saya ingin menghaturkan terima kasih atas teman-teman semuanya yang punya inisiatif pada hari ini membuat petisi 100, dan ya, selamat datang Prof. Ini tujuan kita dari yang selalu membersamai kita dimanapun untuk
mungkin termasuk ya penegakan kedaulatan rakyat. Seperti yang disampaikan tadi MC bahwa sebenarnya pada hari ini kami semua yang di DPD berada di daerah, termasuk saya, tapi saya izin karena saya berkomitmen dengan Dr. Marwan Batubara untuk menerima teman-teman yang saya kira selama ini memang seaspirasi dengan kami. Ya, kami ini sering berdiskusi dengan Pak Marwan, Pak Rizal Fadila, Pak Antoni. Kita selalu diskusi dan apa yang dibicarakan pada hari ini adalah bahagian yang sering kami diskusikan di waktu-waktu yang lampau. Baik itu ketika kami masih di DPR, karena saya sebelum di DPD ini saya di DPR, 3 periode di DPR. Dan nasib kami di DPR itu selalu menjadi oposisi. Terakhir pun ya masih oposisi, baru berpindah ke DPD. Dan di DPD ini dengan Pak Marwan, Pak Rizal Fadila dan Pak Antoni kita selalu diskusi untuk Habib Muhsin, Pak Dalbit, Pak Hatta Taliwan, silakan. Ini aja saya pojok-pojok aja. Ya, silakan. Ini aja. Jadi ini kayak reuni nih untuk penegakan daulat rakyat ini. Ya, kami dulu sempat ke MK juga untuk mempersoalkan tentang presidensial threshold, karena ini salah satu yang kita pandang sebagai kendala untuk memunculkan pemimpin yang ideal. Kita butuh pemimpin, bukan butuh boneka. Dan ternyata ini skenario yang bisa melahirkan boneka, dan ini semestinya kita akhiri. Karena itu teman-teman yang hadir semua pada hari ini, yang saya kira adalah orang-orang yang tidak pernah berkurang kepeduliannya untuk NKRI ini. Meskipun kita pandang bahwa figur-figur yang ada ini adalah figur-figur yang tidak punya kepentingan pribadi lagi di sini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Jenderal Yayat bahwa ya kami ini hanya memikirkan masa depan bangsa ini, masa depan anak cucu. Bukan terkait dengan kami datang bukan karena untuk mencari jabatan, untuk mengejar popularitas. Itu sama sekali tidak. Karena itulah saya sampaikan kepada teman-teman di DPD bahwa kami akan menerima delegasi ini, dan Ketua DPD juga mengizinkan meskipun saya sendiri. Tapi memang di kita itu sebenarnya menerima aspirasi itu tidak perlu izin dari siapapun. Karena siapa saja yang datang ke sini membawa aspirasi itu kita akan terima. Dan kalau sejalan aspirasi itu dengan apa yang kami perjuangkan di sini, sudah pasti bahwa itu akan kami lanjutkan. Dan kami tahu betul bahwa bapak-bapak ini semua tidak ada yang menyaksikan. Profesor Sri Edi Swasono tentu tidak ada yang menyaksikan, beliau bersaudara. Dengan Pak Sri Bintang Pamungkas juga tidak kita saksikan. Orang-orang yang sejak dulu berteriak untuk Indonesia yang selalu lebih baik. Dan itu kami sambut baik, bukan hanya menyambut baik, tapi kami akan berada pada posisi untuk bersama-sama memperjuangkan itu. Dulu ada suara-suara yang menginginkan supaya ada penundaan pemilu, ada perpanjangan 3 periode, ada perpanjangan waktu 3 tahun. Saya bersama beberapa nama yang saya sebut tadi itu selalu lantang bersuara untuk menolak itu. Kita ingin supaya pemilu ini tidak ditunda.
Kalau mau dipercepat itu boleh. Ada juga suara-suara yang menginginkan supaya mempercepat pemberhentian orang yang di dalam perjalanannya ini tidak menunjukkan suatu upaya untuk mengakhiri kepura-puraan di dalam menjalankan demokrasi. Itu juga ya sama prinsipnya. Kalau memang ada keinginan seperti itu ya jangan ditunda-tunda juga. Iya, pemilu jangan ditunda. Kalau ingin seperti itu juga jangan ditunda juga. Iya. Jadi negara ini harus kita harus cepat bersikap supaya negara ini tidak terlampau jauh meninggalkan asas-asas dari perjuangan kita. Karena itu yang kita perjuangkan ini adalah hal yang sangat fundamental, konstitusi. Nah, kalau orang sudah tidak mengindahkan lagi konstitusi, apalagi yang kita harapkan dari mereka? Karena itu memang perubahan ke arah perbaikan ini segera untuk kita lakukan. Itu sekurang-kurangnya kalau itu tidak terjadi maka pemilu jangan ditunda. Kita harus melaksanakan pemilu dan kita harus melakukan perubahan melalui pemilu. Ya. Mana saja peluang yang memungkinkan, kami berada di situ. Nah, itu. Jadi karena itu selamat datang, kami terima dan apa yang disampaikan nanti kami akan teruskan dan akan membicarakan dengan kawan-kawan terutama di DPD. Di MPR ya karena kami juga semua adalah anggota MPR dan akan melakukan sidang paripurna pada 16 Agustus yang akan datang. Mudah-mudahan di sidang paripurna itu suara-suara yang sejalan dengan ini bisa muncul dan diperbincangkan di paripurna. Saya memang beberapa waktu yang lalu ada pemilihan pimpinan MPR di DPD dan di sidang paripurna pemilihan itu saya dinyatakan terpilih dengan suara mayoritas. Tetapi ya ada gerakan-gerakan politik yang lain di MPR. Kemarin sudah ada kesepakatan, saya disampaikan oleh pimpinan DPD bahwa pelantikan itu akan dilakukan pada bulan Agustus setelah sidang umum MPR. Saya nggak tahu apa pertimbangannya sehingga harus melewati dulu sidang MPR. Jadi rupanya yang dihindari itu jangan sampai pelantikan sebelum sidang umum. Ya, jadi sidang umum ini sebenarnya kita berharap tidak menjadi sidang umum yang biasa-biasa saja, tapi perlu menjadi sidang umum yang tidak biasa-biasa. Supaya apa? Supaya ini kegelisahan ini, kami ini termasuk yang rajin berkeliling ke daerah. Seluruh Jawa saya keliling kadang-kala lewat darat dan saya menyaksikan bagaimana teman-teman yang saya temui di daerah-daerah itu. Saya masuk ke kampus, dari kampus ke kampus, terutama dulu waktu kami bersama Pak Hatta Taliwang ini memperjuangkan supaya parliamentary threshold itu 0. Karena itu salah satu yang menghambat munculnya figur-figur yang ideal. Apalagi kita tahu bahwa dari 9 partai dulu 7 partai itu sudah berada pada di pihak rezim. Itu hanya 2 yang tidak dulu, hanya DPD dan PKS, dan itu tidak mencapai 20%. Ya memang kita dikagetkan, tapi sangat bersyukur karena ada Nasdem yang tiba-tiba mau mengusung juga perubahan. Dan
mendorong satu figur yang selama ini tidak diinginkan juga oleh rezim. Jadi ini sangat bagus kita lihat. Kemarin juga kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai kandidat yang disebut doa perubahan. Ya. Dan saya sudah minta teman-teman ini untuk memberikan komentar atas doa-doa itu. Nah, salah satu diantaranya Prof. Antoni itu sudah mempersiapkan satu tulisan untuk itu. Karena ini salah satu yang kita pandang sebagai exit untuk melakukan perubahan bila mana yang Bapak inginkan ini tidak terjadi sebelum pemilu. Nah, itu. Jadi makanya saya bilang kalau ingin seperti itu jangan ditunda-tunda. Nah, harus lebih cepat. Tapi kalau tidak ya jangan ditunda pemilu. Pemilu mesti jalan dan harus menghasilkan perubahan. Jangan menghasilkan boneka baru. Kita tidak mau boneka. Kita tidak mencari boneka, tapi kita mencari pemimpin yang betul-betul bisa membawa perubahan. Ya. Jangan juga pemimpin yang hanya diatur-atur sedemikian rupa seolah-olah bersaing, tapi setelah pemilu, dia bisa menjadi masuk menjadi menteri salah satu, ya selesai. Dan bahkan lebih mengenaskan karena ternyata yang kita pandang ideal sebelumnya, dia ternyata tidak melakukan yang seperti yang kita harapkan semua itu. Ayam sayur. Pendukung-pendukungnya dulu diabaikan. Seperti yang disampaikan tadi, Letnan Jenderal Yayat Sudrajat, penyelesaian tentang KM 50 sama sekali tidak bersuara dari mereka-mereka yang tadinya didukung oleh orang-orang ini. Nah, kita berharap supaya ke depan ini, saya kira dalam petisi 100 ini sudah disampaikan poin-poin apa saja yang harus menjadi konsen kita dan menjadi dasar perlunya untuk kita segera melakukan perubahan itu. Saya kira memang setelah ini bapak-bapak ini, bapak ibu sekalian harus tetap mendesak supaya di ruang sebelah ini, di DPR ini harus bisa menerima bapak-bapak, karena ini tidak ada alasan untuk tidak menerima siapapun yang menyampaikan aspirasinya. Karena itu baik DPR maupun MPR, ya saya kira tidak ada alasan kesibukan yang bisa menghalangi untuk menerima aspirasi daripada teman-teman ini. Dan itulah yang saya lakukan sekarang ini untuk membuktikan bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menerima aspirasi masyarakat. Apalagi kita tahu ini adalah aspirasi yang sangat fundamental yang sama-sama kita akan perjuangkan untuk mewujudkan. Saya kira demikian. Terima kasih kepada semuanya sekali lagi, kepada lebih khusus kepada delegasi yang memimpin rombongan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sangat luar biasa sambutan penerimaan kepada kita dari Bapak Tamsil Lindrung. Tentu kita sangat senang kalau rakyat mempunyai wakil seperti ini. Jangankan menjadi wakil, jadi pemimpin pun kita tentu tidak menolak. Tepuk tangan untuk Pak Tamsil dan kita teriakkan takbir. Allahu Akbar. Merdeka. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan pembacaan dan penyampaian tentang petisi 100 ini, kami mohon untuk Bapak Dr. Marwan Batubara untuk membacakan dulu kronologis petisi sebelum disampaikan pembacaan petisi. Iya, Pak Marwan. Oh iya, sebelum kita mulai itu kita secara formal acara ini kita tutup dengan doa, dan alhamdulillah Bapak Gus Abdul Musin sudah hadir. Kami persilakan Pak Abdul Musin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, di wakil kita DPD RI Bapak Tamsil Lindrung yang beliau menerima kita, mudah-mudahan ini menjadi titik awal daripada kemenangan yang akan kita perjuangkan dalam rangka mengembalikan, merebut kembali kedaulatan rakyat, dan menuju kepada Indonesia, perubahan Indonesia yang lebih baik sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dan sesuai dengan konstitusi Undang Dasar 45 yang asli. Oleh karena itu, maka mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah SWT dengan harapan tulusan kita berjuang dan kedatangan kita di sini dicatat sebagai amal ibadah dan menjadi modal untuk kemenangan-kemenangan selanjutnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallam radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami semua berhimpun di tempat ini dalam rangka memperjuangkan daripada bangsa yang sedang menghadapi keterpurukan, bangsa kami yang sedang menghadapi daripada rezim yang sangat zalim dan berbohong dan menipu dengan segala macam cara untuk memberikan penjajahan kepada orang asing kepada kami. Ya Allah, kami menyadari bahwa Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan negeri yang luar biasa, untaian Jamrud Katulistiwa dengan penuh kekayaan alam yang luar biasa telah berikan kepada kami, ya Allah. Tapi rupanya kami kurang bersyukur kepada Engkau. Kami banyak melakukan kedurhakaan kepada Engkau, ya Allah. Itu menyadari kami, ya Allah. Sehingga Engkau sekarang berikan kepada kami azab berupa pemimpin yang zalim, pemimpin yang penipu, pemimpin yang berbohong, pemimpin yang ingin menjerumuskan bangsa ini kepada kesesatan dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kami menyadari itu semua kenikmatan telah Kau berikan, tapi kami durhaka, ya Allah. Kalau memang ini Kau berikan kami pemimpin yang zalim, yang durhaka ini sebagai azab, sebagai balasan Engkau kepada kedurhakaan kami terima, ya Allah. Tapi kami tidak punya harapan kecuali kepada Engkau yang Maha Kuasa, ya Allah. Maka terimalah taubatan kami, ya Allah. Terimalah mohon ampun kami, ya Allah. Kamu mohon maaf, mohon ampun, ya Allah. Berikan kami kekuatan hati untuk mengikuti kebenaran, yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kekuatan hati untuk mengikuti kebenaran itu, ya Allah, untuk menegakkan kebenaran itu, ya Allah. Ya Allah, berikan kami hati untuk tajam melihat bahwa yang batil itu batil, yang jelek itu jelek, yang salah itu salah, yang sesat itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindari dari kesesatan dan kesalahan itu, ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah Maha yang menatap kepada hati-hati kami, kepada rakyat kami yang semakin menderita. Ya Allah, ijabahlah doa-doa mereka. Ya Allah, rintihan mereka sudah luar biasa, mengharap daripada wakil-wakilnya yang semakin tuli, semakin tidak mendengarkan Engkau, ya Allah. Tapi kami yakin Engkau adalah Maha yang membolak-balikkan hati manusia, karena Engkau adalah pencipta manusia. Ya Allah, balikkan hati-hati mereka menuju kebaikan dan kebenaran, ya Allah, untuk merebutkan kedaulatan yang telah hilang sekarang ini, ya Allah. Ya Allah, berikan kami perlindungan, ya Allah. Berikan kami pertolongan, ya Allah. Kami manusia lemah, tidak punya upaya apa-apa kecuali Engkau berikan kekuatan untuk menang, ya Allah.
Hanya satu harapan kami adalah kemenangan dari Engkau, uluran tangan Engkau ya Allah yang Maha Kuasa, yang Maha membolak-balikkan hati, yang Maha Kuasa segala-galanya. Ya Allah yang Maha Kekuatan, yang Maha memiliki langit dan bumi dan seisinya ya Allah. Engkau lah Raja di Raja, Engkau di atas Raja, yang bisa memimpin kami untuk memberikan kemenangan sebagai khalifah di muka bumi ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Malik, Ya Kudus. Ya Allah berikan kami kekuatan ya Allah untuk memperjuangkan negeri ini, untuk memperjuangkan merebut kembali kedaulatan yang telah hilang pada saat ini ya Allah. Ya Allah, jika memang rezim yang batil ini tidak bisa mau mendengarkan, tidak mau menuntut kebenaran, ya Allah, hancurkanlah mereka, ya Allah. Hancurkanlah mereka, ya berkeping-keping, ya Allah. Kami siap komitmen untuk taat kepada Engkau. Kami siap untuk menjalankan negara ini sesuai dengan harapan-Mu, ya Allah. Dengan kitab-Mu, dengan sunnah Rasul-Mu, dan ulama-ulama yang telah baik di tangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, harapan kami adalah harapan yang luar biasa. Dengarkanlah doa kami, rintihan kami, rakyat kami, Ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin anak cucu kami menjadi yatim piatu di negeri sendiri, Ya Allah. Engkau Maha Penolong, berikanlah kekuatan agar bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang punya martabat, bangsa yang punya kehormatan di mata-Mu dan di mata manusia di dunia ini, Ya Allah. Ya Allah, berikan ke bangsa ini kedaulatan yang murni, yang kuat, yang jelas, yang pasti, sehingga kita bisa mengikuti perintah-Mu, ya Allah. Ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih kepada Habib Muhsin Alatas yang telah membacakan doa yang sangat bagus sekali, merupakan sari dari memang petisi kita ini, dan oleh karena itu kita dengarkan pembacaan petisi, dan sebelumnya kami mohon Bapak Dr. Mohan Batubara. Terima kasih Om Lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menyampaikan latar belakang dan proses penyampaian petisi 100 pada hari ini. Jadi sebetulnya petisi ini merupakan rumusan dari hasil pembicaraan berbagai kalangan, bukan cuma yang 100 orang, tapi mungkin ribuan orang, dan berasal dari berbagai kalangan dan juga dari berbagai daerah. Tapi memang yang memulai untuk adanya perumusan itu adalah teman-teman kita di Jakarta dan Bandung, yang akhirnya pada bulan April kita di Bandung, ya, teman-teman Jakarta dan Bandung itu berkumpul di kantor Pak Yayat kalau tidak salah, ya, di Bandung, DHN, ya, Bandung. Ya, mohon maaf salah sebut. Ya, jadi di sanalah awalnya kita merumuskan petisi, tapi sebetulnya ini adalah aspirasi dari seluruh pihak, kalangan, tokoh yang merasa prihatin atas penyelenggaraan negara oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Nah, setelah itu terumuskan, lalu kita menyampaikan surat untuk bisa beraudiensi dengan 3 lembaga wakil rakyat, ya. Ya, itu tadi Pak Yayat sudah sebutkan juga, itu pada bulan Mei dan Juni. Ya, kita menyampaikan ke DPR, kita sampaikan juga pimpinan DPR, MPR, dan pimpinan DPD. Yang semuanya tadi Pak Yayat sudah sebutkan, karena berbagai hal ya kita tidak tahu, itu kita tidak dapat balasan. Maka setelah akhirnya dari pimpinan DPD kita tidak mendapatkan
jawaban, saya menghubungi Pak Tamsil untuk bagaimana kita bisa sampai ke gedung rakyat ini, milik rakyat ini, melalui Pak Tamsil. Alhamdulillah Pak Tamsil berkenan. Terima kasih Pak Tamsil. Sehingga nanti sebentar lagi petisi ini bisa kita sampaikan. Saya kira itu mungkin ya kronologisnya. Dan harapan kita mungkin kita doakan juga Pak Tamsil mudah-mudahan nanti terpilih lagi menjadi anggota DPD RI untuk periode yang akan datang. Mari kita doakan. Saya kira itu saja mungkin pengantar dari petisi ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak yang akan Mungkin kita atur kalau bisa Pak Profesor Ana di depan, nanti kita di belakangnya berdiri. Oke. Berdiri semuanya. Ibu-ibu ada tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak semua, ini sebagai aspirasi dari kita bersama dan saya didaulat, ditunjuk, dipercayakan oleh rekan-rekan, oleh Pak Ketua, Pak Yat. Mohon maaf, ini mudah-mudahan saja kita sama-sama tegak, jelas, gamblang, dan nanti sudah selesai kita tutup dengan merdeka dua kali, kemudian Allah Akbar dua kali. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami petisi 100 penegak daulat rakyat bahwa pemerintah Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu mencerahkan bangsa dan bagian rakyat Indonesia. Terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh peran pimpinannya, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, agama maupun lainnya. Amanah yang tidak tertunaikan bahkan diabaikan. Bahwa terjadi dan masifnya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai akibat adanya pembiaran presiden dan para pejabat korup dinilai melanggar sumpah. Korupsi melalui suap, makar, titipan anggaran para PBN, pemanfaatan pandemi, maupun kebocoran bantuan sosial dan proyek menjadi bencana penerima. Pejabat negara yang berbisnis telah membuka ruang kolusi, membawa anak, istri, dan keluarga ikut berkuasa
adalah nepotisme yang telah dianggap biasa. Bahwa hukum telah banyak yang disulap menjadi kepanjangan tangan politik yang lebih jauh berkhidmat untuk kepentingan kekuasaan. Negara hukum telah bergeser menjadi negara kekuasaan. Perpu diterbitkan tanpa ada kepentingan yang memaksa, dan Kepres manipulasi undang-undang lembaga peradilan pun kadang ikut dimainkan. Bahwa rezim investasi menuai kegagalan. Banyak aset negara yang dijual, bandara tidak berfungsi, proyek mangkrak, dan kos-kosan akibat ambisi tanpa dukungan tenaga sendiri proyek kereta cepat. Proyek kereta cepat Cina dan IKN. Dan APBN semakin tergerus yang berakibat pada hutang luar negeri yang meningkat tajam. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab atas pelanggaran konstitusi terkait pengelolaan keuangan negara dan APBN. Antara lain penetapan APBN melalui peraturan Presiden atau Kepres secara sepihak tanpa melibatkan DPR yang secara nyata melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar yang mewajibkan APBN ditetapkan dengan undang-undang setelah mendapat izin DPR. Penetapan APBN secara sepihak oleh Presiden melalui Perpres terbukti merugikan keuangan negara serta membuat rakyat bertambah miskin, sedangkan dari sisi oligarki semakin kaya. Bahwa peran salah satu negara adidaya yang sangat diberi keleluasaan merupakan persoalan bangsa yang sangat serius, potensial untuk menjajah dan menjarah sebagai raksasa ekonomi Cina menghegemoni. Tahap awal adalah penguasaan ekonomi, selanjutnya politik, berikutnya membungkam demokrasi dengan menyusup dalam lingkaran oligarki, dan tentunya bisa sampai pada pertahanan negara. Banjir TKI Cina adalah tahapan prakondisi kelewatan negara dalam bahaya. Bahwa pelanggaran HAM menjadi warna rezim Jokowi, tewasnya 800 atas petugas pemilu tanpa pendidikan, sementara perhimpunan kedokteran menyatakan kematian tersebut bukan karena kelelahan. Kekerasan luar batas kemanusiaan oleh petugas keamanan pada peristiwa 21-22 Mei 2019, pembantaian 16 TNI hingga kasus penyuluhan adalah pengabaian, bahkan bisa disebut sebagai rekayasa politik. Bahwa lahirnya Kepres nomor 17 tahun 2022 yang tidak menjelaskan siapa, kelompok mana yang telah melakukan pelanggaran HAM, berat, dan siapa yang menjadi korbannya, maka di kasus 1965 dengan mudah umat Islam dan TNI bisa diposisikan sebagai tertuduh, sementara PKI dibela sebagai korban dan akan mendapatkan ganti kerugian. Kemudian dengan terbitnya Impres nomor 2 tahun 2023 sebagai tindak lanjut Kepres nomor 17 2022 semakin memperjelas keberpihakan rezim Jokowi kepada pihak PKI yang sudah dibubarkan melalui TAP MPR. Bahwa umat Islam dijadikan target pelumpuhan melalui stigmatisasi teroris, radikal, intoleran, bahkan politik identitas. Moderasi beragama disimpangkan untuk sekularisasi, pengambangan nilai, dan diskriminasi. Sementara pragmatisme, mistisisme, hedonisme, dan masifisme tambah menjadi-jadi. Bahwa tingkat kesenjangan secara ekonomi tinggi antara pribumi dan non-pribumi maupun antara pejabat dan rakyat. Gaya hidup mewah di ruang istana dan keluarga pejabat yang kini terbongkar menjadi bukti adanya kesenjangan tersebut menyakiti rakyat yang merasakan hidup semakin berat. Bahwa DPR semestinya menjalankan fungsi sebagai lembaga pengawas dari kerja pemerintahan, akan tetapi nyatanya DPR justru dinilai sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah, termasuk terakhir persetujuan mengenai Perpu Cipta Kerja. Bahwa dukungan berlebihan dan mensati Presiden Jokowi kepada sang presiden dengan menjalankan fasilitas negara demi sukses kandidat capres dukungan istana, Jokowi memanfaatkan istana negara untuk konsolidasi. Demikian juga dengan penggunaan pesawat presidenan bagi keperluan deklarasi capres sebuah partai politik. Berdasarkan pernyataan itu, pemerintah Presiden Jokowi tidak akan mampu meyakinkan dan menjamin bahwa penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden akan berlangsung sesuai asas luber dan jurdil. Bahwa Presiden Jokowi harus bertanggung jawab
atas keterpurukan negeri ini jauh dari slogan revolusi mental. Tidak layak untuk meneruskan pemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan yang memperpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur atau dasar ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 7A. Dengan dasar pikiran demikian, maka kami sepakat mengajukan petisi untuk adanya perubahan politik dan kepemimpinan serta tegaknya kedaulatan rakyat, yaitu pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan kewenangannya sebagai aturan Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera proses makzulkan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terrampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Demikian petisi ini dibuat dan disampaikan sebagai wujud tanggung jawab bersama dan menegakkan kedaulatan rakyat berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Petisi 100 penegak kedaulatan rakyat, Jakarta, 20 Juli 2023. Mereka Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.